Ewan Mania dimanapun Anda berada, apa kabar? Kita masih sakal. Jadi Ewan Mania itu kayak orang halu gitu kan, kayak orang orang paling kaya sedunia gitu. Kenapa saya masih galau ini nunggu Ferrari kayak apa ya? Mercedes kayak apa ya? Emang duitmu berapa sih nunggu Ferrari sama Mercedes? Kalau aku kan realistis, Avanza yang terbaru kayak apa ya nanti ya? Jadi kalau kita ngomong Ewan Mania itu rasanya duitnya banyak itu. Nunggu Mercedes, nunggu Renault, nunggu apa? Alpine. Waduh, rasanya duitnya banyak itu. Baiklah, Ewan Mania pada saat Piala Dunia kita diperbandingkan antara Messi atau Ronaldo. Sampai bingung menjawabnya. Setelah juara dunia Argentina, orang tahu Messi lebih hebat. Sekarang, karena Ronaldo mainnya di Arab Saudi, juga diperbincangkan. Hebat Ronaldo atau Max Verstappen? Hebat Ronaldo atau Max Verstappen? Ini kalau kita lihat apa yang sedang ramai di Arab Saudi karena Ronaldo main di sana gitu kan. Sekarang lagi dipergunjingkan karena Ronaldo ketahuan ternyata kumpul kebo gitu. Tapi kok Max diem saja? Lah Max kan kumpulnya kumpul sapi, bukan kebo gitu kan. Itu aman. Apalagi lekrek, aman lagi. Bukan kumpul kebo tapi kumpul jaran. Itu lebih aman. Jadi dia di sana aman-aman aja. Mau ngapain juga. Ya kalau kita bicara budaya memang kadang di sana di sini berbeda. Tapi memang kita harus tahu, kita harus menghormati budaya. Seperti sepak bola waktu dikatakan juga sama kan. Waktu kan tidak boleh ada yang kampanye kawin sejenis. Padahal kalau saya pendukung kawin sejenis. Manusia dengan manusia, hewan dengan hewan. Kan sejenis itu kan. Baik, Evan Media dimanapun Anda berada, sekarang kita masuk ke dunia politik di Formula One. Jadi kalau ada yang bersuara lantang, itu bukan karena menginspirasi suara Anda sebagai Evan Mania, tetapi adalah orang-orang yang bersuara soal duit. Jadi ini adalah suara-suara oligarki. Jadi bagaimana Formula One ya seperti itu, supaya pembagiannya rata. Itu kan. Baik, kita akan mulai dengan Formula E. Asa ini ada orang yang melompat dari mobil Formula E, mobil listrik. Apa terjadi konslet di kursinya atau gimana kok lompat ini, Sa? Ya ini kebetulan kita akan bahas lagi soal Andretti Cadillac bisa masuk F1 atau tidak, ditolak atau tidak, hitung-hitungannya bagaimana. Nah, kebetulan akhirnya ada balapan weekend kemarin. Ya. Nah, dan balapannya Formula E. Ya saya sih terus terang nggak nonton, saya bukan fansnya. Cuman kok yang menang kok tim Avalanche Andretti ya. Andretti ini kan memang punya niatan bikin kayak kerajaan balap ya, maksudnya ikut di Ya. semua ajang balap, Ya. Formula E, IndyCar, mau masuk ke NASCAR juga, dan tentunya goal utamanya masuk Formula One. Sudah Lawan. bangun fasilitas, kita bahas minggu lalu, bangun fasilitas besar di dekat Indianapolis. Nah, kok yang menang balapan pertama Formula E ini adalah Andretti gitu kan, itu kayak kayak show of power gitu masuk. Jadi ini namanya Jake Dennis, pembalapnya Andretti ini menang di Mexico City. Tapi kalau lihat, mohon maaf Mas Yo, saya bunyinya itu kayak saya dulu balapan radio kontrol Mas Yo, Betul. yang elektrik maupun yang pakai bahan bakar. Yang pakai bahan bakar bunyinya asik karena RPM-nya sampai puluhan ribu kan kayak gitu. Tapi yang elektrik kan ya nyik 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 ya kayak nonton ini remote control atau balapan beneran. Mohon maaf, maksudnya saya belum bisa jatuh cinta pada Formula E karena ini teman-teman di sini kan lagi rame Tamiya bilang kayak kayak Tamiya. Oh iya. Ini bukan punya saya, ini punya teman-teman. Jadi ya, kayak nonton Formula E kan kayak nonton Tamiya. Ini kami yang terbaru ya saya. Nggak tahu ini punya ini Das Emperor, ini lama ini kayaknya punya Yang teman-teman. terbaru saya. Kalau yang lama zaman saya dulu masih pakai kabel saya. Jadi kalau kabelnya habis ya berhenti dia. Kan kalau kabelnya udah tagih. Jadi, jadi ya bukan apa-apa. Mungkin pada suatu saat saya akan suka Formula E, tapi sekarang belum. Cuman saya ingin menunjukkan aja bahwa juaranya ini adalah tim Andretti. Dan kita akan ngomongin ini lagi nih, Andretti Cadillac ini jadi nggak masuk F1. Jadi nggak Kalau kira-kira? Jadi nggak dari kira-kira? sisi gini, harapan dengan realita, harapan saya sih masuk F1 supaya satu lebih banyak pembalap, lebih persaingan, ini nama besar di Amerika, saya yakin bisa membawa value besar untuk Formula 1. Tapi untuk masuk kayaknya masih 50-50 ini. Maksudnya seharusnya secara komersial sudah sulit menolak, tapi tim-tim F1 ini sekarang pengen lebih. Nanti nanti kita bahas bagaimana ini politik sudah, tapi dari FIA sudah membukakan pintu, tinggal bagaimana F1 sekarang berdebat ya. Maksudnya ada beberapa tim di F1 yang mau, McLaren misalnya,
kemudian Alpine misalnya, karena mungkin ada perjanjian, mungkin mesin pertamanya nanti pakai mesinnya Renault, tapi di badging Cadillac. Tapi nanti entah tim-tim lain seperti apa. Kemudian nanti kita akan bahas di sini kenapa syarat 200 juta dolar yang tahun 2020 dulu disepakati oleh tim-tim, sekarang dianggap kurang, mintanya 600 juta dolar. Ini semuanya, sorry nih, Formula One itu timnya nggak ada lagi Ferrari, nggak ada lagi Red Bull, semuanya McLaren alias McLaren ya kan? Iya ya, duit ini. Ya, dan itu alasannya lucu juga ya. Jadi kenapa dulu ketemu angka 200 juta dolar yang disepakati sebagai dilution fee? Jadi kalau ada tim baru masuk disepakati dia harus bayar di depan 200 juta dolar. 200 juta dolar itu kemudian dibagi ke 10 tim yang ada, masing-masing berarti 20 juta dolar. Itu diharapkan untuk meredam kesedihan karena nantinya akan pengurangan penghasilan F1 itu akan berkurang gitu. Tapi 2020 saat COVID, saat masih mungkin belum jelas dan angka itu didapat dari penjualan Williams, Mas Jo. Williams waktu itu laku ke Dorilton Capital tidak sampai 200 juta dolar. Jadi ya udahlah 200 juta dolar gitu. Tapi sekarang dalam 2 tahun terakhir ini value F1 melonjak luar biasa gitu. Ya. Dan itu sekarang tim-tim bilang kalau gitu kita kayak harus olahraga di Amerika yang lain apa? Yang diambil contoh hoki Mas yo, hoki loh. National Hockey League ya Amerika dan Kanada itu kalau misalnya tim baru dibentuk dan dikasih kesempatan ada tim baru itu harus bayar 650 juta dolar. Tim hoki ya? Hoki. Iya kan, hoki itu kan? Iya. Ini kan lucu kan, olahraga populernya di Amerika. Iya. Harusnya Cina dong kalau hoki itu kan. Ya kan? Ini tahun kelinci kan. Sorry, ini kenapa yang diambil hoki yang notabene di benua lain tidak terkenal. Kalau basket oke lah, kita lihat basket, sepak bola. Kenapa tim hoki? Apakah ini yang paling populer di Amerika atau karena yang paling gede kompensasinya dibanding olahraga lain di Amerika? Ya cari perbandingan aja Mas Dewo kan. Perbandingan lainnya misalnya Major League Soccer (MLS) di Amerika, liga sepak bolanya Amerika itu tim baru itu harus bayar sekitar 300 juta dolar. Kan lebih murah. Lebih murah. Nah ya kalau tim-tim aku minta yang mahal kan kayak gitu Mas Dewo. Jadi kalau hoki aja bisa 600 juta, ini olahraga global kok cuma 200 juta. Oke, ya. Nah, masalahnya 200 juta dolar itu sudah disepakati bersama. Ya. Nah, kalau mau bikin kesepakatan baru yang naik 600 juta dolar, itu harus 2026 nanti. Nah, jadi mungkin nanti ini akan diolor-olor supaya Andretti baru bisa masuk 2026, mungkin kayak gitu, supaya membayar 600 juta dolar. Jadi ini nggak tahu, nanti lobby-lobby permainan. Cuman yang saya agak deg-degan sih karena Andretti main ofensif ya, main agresif ya. Jadi maksudnya nantang gitu. Dia nggak diam-diam, nggak apa-apa, dia nantang secara publik. Dan memang kalau saya tangkap sih kayaknya popularitas orang ingin ada tim baru. Cuman kan ini bukan pemilihan publik, ini kan sekelompok pemilik klub gitu. Ya. Nah, ini yang harus rame. Dan dari situ kan muncul pertanyaan, kenapa ya kok mereka nggak mau berbagi gitu? Kenapa kok nggak mau semudah itu Andretti masuk, atau masih kurang mahal lagi ternyata kayak gitu. Dan ini akan dicari cara, Andretti dan FIA akan cari cara supaya ini bisa masuk, F1 tim-tim akan cari cara supaya ini nggak masuk kayak gitu. Nah nggak tahu nanti celahnya di mana gitu. Kan ujung-ujungnya hitung-hitungan duit kan. Jadi saya nyoba cari data berapa sih pemasukan F1 dalam setahun sekarang, kan saya sudah lama juga nggak ngitung. Memang angka 2022 belum ada karena kan belum tutup buku tanda kutip. Tapi data yang 2021 sudah ada, sudah tersebar, dan ini saya tunjukkan saja. Jadi pemasukan F1 tahun 2021 itu 2,126 miliar dolar atau 32 triliun rupiah. Ya, 32 triliun. 32 triliun Isa. Ini sama dengan APBD di mana ini? Jadi 32 triliun ini didapat dari mana saja? Satu, hak siar TV pasti yang paling besar. Ya. Kemudian ada lagi misalnya semua iklan yang Anda lihat di sirkuit itu masuknya ke F1, bukan ke tuan rumah. Jadi kalau misalnya Indonesia jadi tuan rumah F1, lalu ada banyak iklan, termasuk iklan brand Indonesia misalnya kayak Pertamina atau apa, itu masuknya ke F1, bukan masuk ke
Jadi ketika F1, MotoGP termasuk ini ya, kalau dia masuk ke Indonesia, sebenarnya wilayah sirkuit itu adalah jajahan dia. Uang yang masuk ke situ adalah ke kita. Promotor hanya dapat uang dari tiket. Ya. Tiket penjualan nonton. Itu pun nggak semua. Pedok Club masuk ke F1 misalnya. Nah, Pedok Club itu masuk ke F1. Masuk ke F1 ya. Tiket yang paling mahal itu masuk ke F1. Ya kan, Sa? Harganya kan satu tiket aja kalau di Malaysia udah 35 juta, 50 juta gitu kan. Satu. Jadi pemasukannya segini. Nah, separuh dari nilai ini dibagikan ke 10 tim. Tapi nggak merata ya, tidak merata. Jadi ada tidak adilnya juga di F1 ini, tapi mencoba seadil mungkin. Ini hasil perjanjian lama Mas Dewa. Jadi sebelum Liberty Media, perjanjian-perjanjian ini sudah ada. Tapi sejak Liberty Media memang baru benar-benar 50-50. Dulu Bernie Ecclestone sama tim-tim itu berantem karena Bernie dapat mayoritasnya. Ya. Tim-tim ini dapat sisanya. Tapi sekarang sudah 50-50. Liberty Media dapat 50%, tim-tim F1 dapat 50%. 50% itu dibagi seperti apa? Jadi berarti kan kira-kira 1,68 miliar dolar atau sekitar 16,1 triliun. Itu dibagi lagi dua kelompok. 25%-nya atau sekitar 4 triliun itu diserahkan kepada tim-tim yang dianggap punya nilai sejarah dan banyak juara dunia dalam sejarahnya. Dalam hal ini Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren, dan Williams. Ini dapat bagian terpisah. Ya. Ferrari dapat 2 porsi Mas Yo, karena dia ada nilai khusus karena sebagai tim yang sejak awal sudah ikut kayak gitu. Jadi satu Ferrari dapat dulu dikit, kemudian Ferrari dapat lagi, Red Bull, Mercedes, McLaren, Williams. Ini nilainya paling banyak ya kira-kira ya Ferrari, Red Bull, McLaren, Mercedes, baru McLaren dan Williams dapat yang paling sedikit kira-kira kayak gitu. Jadi dari sini aja sudah sisa 75%. 75%-nya itu baru dibagi menjadi hadiah sesuai urutan konstruktor. Kenapa dalam balapan kita selalu ngomong konstruktor itu lebih penting daripada pembalap? Kenapa? Duitnya di situ. Duitnya kenapa Mick Schumacher juga ketendang ya karena ini ya? Ya ini juga karena hadiah uangnya. Uangnya udah ngancurin mobil, nggak dapat uang itu kan? Iya. Dan kenapa kemarin penting sekali bagi Alfa Romeo walaupun poinnya sama atau apa itu, tapi dia peringkatnya lebih tinggi, dia dapatnya lebih gitu. Nah, 12 triliun ini baginya bagaimana? Ini prize fund kan, 75% itu kira-kira 12 triliun. Itu dibaginya adalah juara kira-kira dapat 14%, atau dalam hal ini 1,6 triliun, 100,5 juta dolar. Oh, lumayan, 100 juta dolar itu budgetnya khas semua sih mungkin kayak gitu. Iya. Makanya sama pakai tas ini. Terus kemudian juru kunci, nah, berarti Williams kan kemarin, Williams dapat kira-kira 46 juta dolar atau sekitar 700 miliar. Jadi juru kunci aja dapat duit gitu. Makanya ketika Alfa Romeo bisa naik peringkat, aku bisa dapat sekian juta dolar lagi bisa aku gunakan untuk upgrade. Jadi semakin tinggi peringkatnya, semakin besar peluangnya dia untuk upgrade. Dan yang lebih penting lagi, ada cost cap sekarang 135 juta. Kan turun terus sampai 135 nantinya, sekitar 140 lah sekarang. Nah, kalau juara aja udah dapat 100 juta, sedangkan cost cap-nya tuh 140 juta, kan enak sekali Mas Yo. Duduk manis. Duduk manis ya. Iya, misalnya kita tahu lah nilai sponsornya Ferrari berapa, nilai sponsornya nggak usah Ferrari lah, Mercedes atau McLaren berapa. Ini kan jaminan untung punya tim F1 itu. Gila, nah ini kan ini esensi dari industri olahraga Mas Yo. Klub atau tim atau pelakunya itu kan harus mendapatkan keuntungan di situ karena dari situ baru bisa tumbuh, baru bisa berkembang. Kalau rugi-rugi terus ya ganti-ganti terus nggak pernah berkembang kayak gitu. Nah ini yang harus disadari di semua olahraga bahwa semua hitungannya adalah cari untung, karena kalau untung itu bisa berkembang. Nah ini pertanyaan saya. Jadi tadi juru kunci aja dapat duit. Kok jadi saya kasihan saudara-saudara saya di desa. Jangan ngomong Liga 1 loh Mas Yo. Oh ya, nggak saudara saya kan di desa banyak jadi juru kunci makam, atau gitu kan saya suruh kerja di Liberty aja gitu. Nah, ini pertanyaan begini satu, dengan cara seperti tim ini kan jadi kayak tim sirkus. Ayo kita kerja bareng dapat duit. Nah, kira-kira jaminan apa yang membuat bahwa ini tetap menarik? Apakah karena dengan masih ada banyak tim independen pabrikan yang tetap prestisnya harus dipertahankan sehingga bahwa ini pun sirkus tetapi jaminan bahwa kualitas menarik, tetap kompetitif, tetap sportivitas. Apakah seperti itu, Sar? Ya, jaminannya kan dari regulasi kan, memastikan bahwa
jarak antara yang paling top dengan yang tidak Ya. itu tidak terlalu jauh. Ini sebelum saya lanjutkan yang menjawab itu Mas Yoga, ini ada penekanan di bawah grafis yang ini adalah pemasukan F1 ini bertambah terus belakangan. Ya. Ya. Jadi 2002 kemarin memang angkanya belum keluar, tapi setelah 3 kuartal itu sudah bertambah 470 juta dolar. Jadi nilai juara ini nanti mungkin jadi 120 juta atau apa kayak gitu. Berarti ini tim ini semakin kaya, semakin untung karena apa? Cost cap, pendapatannya semakin tinggi kan? Ya. Edian ya. Ingat dulu zaman Marusia, zaman apa dulu Caterham, zaman tim-tim Hispania, itu mereka 40 juta dolar aja bisa hidup. Kalau mereka mampu bertahan sampai kemarin di take over Liberty, untung sekarang Mas Yo. Iya, betul. Tapi kan nggak bisa bertahan kayak gitu, ya. kurang lama bertahannya. Jadi sekarang valuasinya tinggi sekali kayak gitu. Nah, ini yang diperbutkan tadi. Jadi kalau misalnya tim-tim tadi misalnya ingin apa ya, kalau mau dijual sekarang nilainya tinggi banget. Nah, ketika tim baru nanti datang, ya itu kan akan mengurangi pembagian ini. Gitu. Jadi kalau tadi saya kembali ke grafis sebelumnya, 12 triliun dibagi 10 aja kayak gitu tadi. Kalau dibagi 11 kan pasti berkurang, Mas Jo. Dan itu berkurangnya bukan setahun, tahun depan juga berkurang, tahun depannya lagi juga berkurang. Dan kalau value-nya naik terus, kalau tiba-tiba nanti turun. Atau misalnya, berarti kan untuk Andretti masuk, dia harus bisa memastikan dia bisa memberi nilai yang mendorong pemasukan F1 ini begitu besar, sehingga ketika dibagi tetap lebih banyak. Nah, tapi ya sekarang tim juru kunci ya enak-enak aja, gitu. Maksudnya nggak ada beban untuk Dorilton. Saya yakin sekarang cari cara untuk menjual Williams karena kan, wah ini nilainya lagi tinggi. Ini dampak Formula One yang bisnisnya semakin bagus, banyak istilahnya bisnis keuangan masuk ya saya. Itu kan, ya kan? Investor kan, kan? Investor. Kan? Ya, dan itu kalau maaf ya saya dibuat PT atau saya jual sahamnya, ya jadi laku juga itu ya. Ya ini kan PT semua Mas Jo. Benar ya, makanya kerja umum gitu kan. Karena ini akan berpengaruh ya kalau Andretti ini nanti masuk, misalnya Williams ini tahun ini dijual misalnya, kan kayaknya ada tanda-tanda mau cari dijual. Kalau dijual misalnya Williams itu laku 300 atau 400 juta, ya kan? Ya 200 juta itu murah banget bagi Andretti untuk masuk. Di mata tim-tim F1 kan seperti itu, kemurahan itu Andretti masuk. Luar biasa ini. Ya. Luar biasa. Ya, jadi Asa bilang bahwa kemurahan Andretti masuk, tetapi posisi Andretti masih 50-50 seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ya, tinggal meyakinkan FIA akan mendorong. FIA kan juga bisa mempresur F1 dengan cara-cara lain, misalnya dari regulasi, dari apa, kayak gitu kan juga bisa. Dan saya yakin juga Andretti akan ada pembayaran ke FIA lah untuk memuluskan jalan. Ya. Nah, ini akan seru lah nanti. Nggak tahu nanti celahnya dari mana. Karena, sorry Mas, jadi kalau dibilang F1 nolak juga nggak bisa sebenarnya. Karena kesepakatan tim-tim sendiri kok 200 juta dolar itu. Iya, ya tapi kan makanya ini kenapa yang saya tanyakan kenapa ini diperdebatkan di akhir-akhir ini saat itu loh. Ini kan maaf ya, kalau kita pakai acuannya yang kemarin kan nggak bisa dong tim merubah jadi 600 gitu. Supaya dia ya kan iseng-iseng berhadiah Mas Jo. Ya. Jadi kalau aku bisa dapat lebih siapa tahu kan. Kan bukan rahasia Mas Jo, di dunia bisnis juga banyak Mas Jo. Nanti kamu janji ya jual ke aku segini ya. Oh enggak, harganya sudah naik. Itu kan biasa bahasa dagang. Iya kan, batu ake saya beli harganya 10 juta, nanti aku jual, oh enggak sekarang harganya udah 20 juta kayak gitu. Ternyata 3 bulan lagi harganya udah tinggal 1 juta. Kan kayak gitu. Ini kan masalah ini momentumnya lagi tinggi-tingginya F1 ini. Bayangin juara itu dapat 100 juta dolar. Ini kasihan Tony Fernandes dulu menjual. Ya bukan menjual ya, memang mungkin sudah nggak tahan juga gitu kan. Maksudnya apalagi harus melewati pandemi juga kemarin, wah berat juga kayak gitu. Jadi ini cuman ya inilah momentum bisnis kan Mas. Kapan lagi naik, kapan lagi turun, kita harus memastikan saat kita naik kita siap, saat kita turun juga hati-hati kan kayak gitu aja. Sama kayak bisnis lain, sama persis. Ya. Jadi kalau ini saya tampilin foto ini. Jadi maksudnya di sini ada Ferrari, ada Red Bull, ada Mercedes, sudah paling depan, duitnya dapatnya paling banyak kayak gitu aja. Dan menambahi pertanyaan Mas Dewa tadi, mohon maaf agak terlambat. Ferrari dapat uang paling banyak, nggak jaminan juara dunia, Mas Yo.
Ya. Cuman saya tuh sebagai penonton awam tuh kan kadang gini. Ini kalau nanti masalah duit sudah jadi utama dan sebagainya. Eh, Olahraga ini apakah masih memberikan kita kompetisi yang benar-benar fair, nilai sportivitas? Ini yang kadang-kadang kan kita jadi bertanya-tanya ya. Kenapa? Ya tadi di aja dapat duit gitu kan? Ya, ya, dalam artian gini, itu kan bisnis timnya ya. Tapi dari segi kompetisi kita sudah melihat bahwa walaupun kemarin 2022 itu Red Bull dominan, tapi musim sebelumnya kompetitif. Dan ini arahnya kan nanti moga-moga juga kembali kompetitif seperti itu. Jadi selama show-nya di lintasan itu menarik dan baik, ya good business, good show. Good show, bigger business. Bigger business, moga-moga better show. Better show, bigger business lagi, kan kayak gitu Mas, gulungnya. Jadi harapannya kan pusarannya naiknya seperti itu. Jadi F1, tapi hebatnya Liberty Media, dan ini yang diakui oleh tim-tim dan pembalap-pembalap adalah Liberty Media mau invest ke show-nya. Nggak kayak dulu. Berini dulu pokoknya dapat uangnya tarik, dapat uangnya tarik. Tapi kalau Liberty Media ini mau invest ke show-nya. Investnya seperti apa? Misalnya dia F1 punya tim manajemen teknis yang mengatur regulasi ini dengan lebih baik. Dalam artian ya sempat ada Ross Brown, Rory Byrne sekarang masih lanjut terus di Pat Simmons masih lanjut terus di F1 sebagai direktur tekniknya F1 yang mengawasi perkembangan regulasi ini. Dan itu akan apa ya? Sebelumnya Ross Brown yang cerita nih. Dulu F1 nggak pernah invest di gitu-gitu. Serahkan ke FIA, mendengarkan masukan tim, lalu itu jadi regulasinya. Sekarang nggak, F1 yang punya tim sendiri yang memikirkan regulasi ini, kemudian diskusi dengan tim. Dan katanya, budget saya itu gede banget, katanya Ross Brown, tahun lalu itu. Ini kalau bukan Liberty Media mungkin nggak mau kayak gini. Nah itu mungkin juga F1-nya sendiri mau, Liberty Media mau invest, supaya ada riset, ada upaya-upaya supaya bagaimana F1 ini lebih menarik untuk penontonnya. Karena pada akhirnya kan harus menyenangkan penggemarnya kayak gitu. Dan itu yang dicari oleh F1, dan itu value-nya akan bertambah lagi gara-gara itu. Sekarang ini aja menurut saya sudah ada masalah baru sebenarnya di F1, harga tiketnya sudah mulai terlalu mahal sekarang. Kita dulu bilang mahal, sekarang mahal banget Mas. Harga tiket di Las Vegas ini sudah puluhan juta per tiket sekarang. Dan itu sudah nggak masuk akal, dan itu laris. Ya. Nah ini kan pada suatu titik nanti akan ada masalah baru, bagaimana F1 ini jangan terlalu mahal juga gitu. Itu apa itu masalah lain lagi. Sekarang F1 tidak punya masalah mendatangkan pemasukan, intinya kayak gitu. Dan pemasukan utamanya tetap hasil TV. Cuma nanti mungkin teman-teman yang punya informasi nanti nontonnya di mana, karena kabarnya video.com nggak melanjutkan ini tayangan F1, jadi mungkin kita nggak tahu nonton F1 di mana. Tapi saya sih berasumsi gini aja, kalau di Indonesia tidak ada provider atau televisi yang menayangkan, itu berarti nanti F1 TV akan dibuka untuk Indonesia, kan kayak gitu Mas. Berarti kan semua sekarang pakai aplikasi. Saya tadi sebelum podcast ini nonton NBA dulu pakai aplikasi, nonton playoff NFL pakai aplikasi juga. Nah, berarti nanti kalau memang di Indonesia tidak ada yang ngambil, ya terburuknya nanti saya yakin F1 TV akan buka untuk Indonesia. Tapi ya kita tunggu update-nya, mungkin teman-teman ada update soal itu. Jadi ya itulah F1, maksudnya. Jadi ya kita tunggu sekarang lobby apa lagi atau upaya apa lagi yang dilakukan Andretti untuk bisa masuk ke F1. Karena ya ini masa kalah sama hoki nilainya, katanya kayak gitu. Makanya ini kan yang saya shock, makanya kan saya sering motong asa tadi waktu ngobrol. Karena apa? Ya ini yang saya takutkan ini, F1 itu sekarang mahal. Bayangkan kalau kita ke Las Vegas, tadi Asa bilang puluhan juta, tiketnya nonton, belum tiketnya ke sana, belum hotelnya. Jujur ya, kalau Malaysia ada dengan 25, 35, sudah pedok village atau pedok clubnya yang mahal pun segitu kan. Pulang, tas punggung Anda yang kosong bisa diisi kaleng bir dengan sekalian esnya, es batunya. Ya kan, bayangin seperti itu. Ini gila menurut saya. Formula One. Makanya saya tanya Asa, bagaimana bisnis ini nanti merusak sportivitas, merusak persaingan, sehingga sudah nggak menarik lagi Formula One. Ternyata saya baru ternyata dasarnya adalah peraturan yang sangat baik. Itu regulasinya bagus Mas. Ini Formula One sekarang regulasinya jauh lebih baik dari sebelumnya lah. Dalam artian sekarang ada badan regulasi. Kalau dulu kan ya tim-tim sendiri yang bikin regulasi, makanya tarik-tarikan terus seperti itu. Nah ini kan lebih, misalnya kalau misalnya tidak ada badan yang dipimpin Ross Brown, itu mungkin nggak ada aturan ground effect seperti sekarang ini kan. Ini kan luar biasa ini. Nah minimal
F1 itu punya arah gitu kan. Misalnya dulu tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa bunyinya nggak menarik. Sekarang kan bahwa bunyi nggak penting katanya. Itu kan jadi ada tim marketing yang lebih modern, ada tim komunikasi yang lebih modern, lebih terbuka secara media sosial. Mana lah F1 sudah tiba-tiba buka diri des gitu. Dan sekarang mungkin sudah nggak perlu Netflix lagi. Saya sudah nggak tertarik nonton Netflix ya sih. Jadi saya kira F1-nya sendiri orang sudah kenal F1 sehingga tidak perlu Netflix untuk tahu bahwa F1 itu menarik. Ya. Gampang saja Mas Dewa, sekarang situs-situs berita olahraga di Amerika kayak ESPN gitu. Sekarang di menu utamanya sudah ada F1. Jadi dulu NASCAR aja yang luar biasa populer di Amerika belum tentu muncul. Sekarang sudah muncul F1 dan itu akan menarik olahraga balap lain akan naik. Jadi ini udah ya kita lihat seru nanti. Seru. Saya sih tetap berharap Andretti masuk dan kalau saya baca survei-survei online atau baca-baca komentar-komentar di dunia itu kayaknya ada keinginan supaya ada tim baru, bukan hanya Andretti bahkan kalau bisa ada 2 tim lagi gitu supaya ya semakin banyak mobil di lintasan kan semakin menarik. Ya betul. Atau mungkin nanti ada bikin kesepakatan aja lah, nggak usah dibagi 11 kan, maksudnya tetap, tapi itu yang malah nggak dimaui mungkin ya. Karena nanti hanya 10 besar. Dulu kan pernah gitu Mas, ada lebih dari 10 tim, tapi yang dapat hadiah hanya 10 besar. Ya. Nah, kalau ini Andretti masuk tiba-tiba peringkat 10 ya Williams nggak dapat apa-apa nanti. Iya. Ya. Jadi ini nanti debatnya di situlah. Jadi kalau dari Asa tadi bilang Andretti ini teman-teman sudah nggak ada masalah, duit nggak ada masalah, mau masuk tinggal masuk. Ini seperti itu, teknis dan sebagainya sudah tinggal masuk. Tapi kondisinya saat ini kalau saya review dari omongannya Asa tadi bahwa masih 50-50. Nah, cuman berarti kalau begitu Andretti itu punya duit tapi nggak punya pulsa kalau 50-50. Karena kalau punya pulsa pasti dia akan phone a friend, pasti masuk itu kan. Ini yang jadi pertanyaan saya sekarang selanjutnya. Dengan banyak tim kalau Asa idealnya 12. Ini kan sebenarnya cukup menarik karena memang mobil mogok itu kan juga kendala bagi mobil tercepat. Kan jadi backmaker, mengganggu. Kemudian juga ada kemungkinan safety car keluar gitu kan, Sa. Nah, pasti ini berarti F1 nanti kalau ada 12 tim, apakah juga balapannya kamu hanya 1 jam? Atau nanti bisa berkembang? Karena apa? Bisa jadi semakin banyak problem. Sehingga kan penonton juga kecewa kalau kebanyakan safety car. Sementara dibatasi 1 jam. Itu peraturan pasti akan dilihat ke depan terus ya saya. Naik seperti itu ya. Kalau asal bilang tadi menggulung dari pendapatan sampai tontonan gitu kan. Sebenarnya di aturan F1 maksimalnya 13 tim Mas Dewa, 26 yang di grid. Kalau lebih dari itu harus prakualifikasi supaya ada hanya maksimal 26 mobil di grid. Jadi sebenarnya masih bisa 3 tim sebenarnya kalau mau. Nah, bahwa itu nanti akan makin banyak masalah, makin banyak backmarker, menurut saya ini agak beda dengan dulu ya. Dulu di awal 90-an ketika masih 26 mobil di grid, masih ada prakualifikasi, itu memang gap antara yang tercepat dengan yang paling belakang itu jauh banget gitu. Maksudnya baru 5 lap mungkin sudah overlap mungkin kayak gitu. Nah, kemudian kan muncul, ingat kan dulu di pertengahan 90-an muncul aturan 107%. Ya, kalau nggak 107% dia nggak lolos apa namanya kualifikasi. Nah, jadi dan sejak saat itu kan memang kualitinya sudah jauh dari sebelumnya dan sekarang pun kalau kita lihat jarak antara yang tercepat dengan yang paling belakang aja sebenarnya nggak jauh-jauh amat kayak gitu. 3 detik, 4 detik kayak gitu itu kan jauh lebih baik daripada dulu. Nah, saya yakin dengan standar ini tim-tim baru nanti pun juga tidak akan sejauh-jauh amat juga gitu. Jadi karena regulasinya juga sebenarnya mempersulit untuk gap ini makin jauh, apalagi mesinnya kan mesin yang dipakai tim utama dengan tim customer kan sebenarnya kurang lebih sama sekarang. Ingat Alfa Tauri mesinnya sama persis dengan mesinnya Red Bull, tinggal mobilnya, pembalapnya seperti itu. Jadi saya yakin itu nggak akan terlalu masalah. Bahwa nanti akan terlalu banyak mobil segala macam dan kemudian ada drama kan ya baik-baik saja gitu. Tinggal bagaimana aturan safety car ini, kemudian aturan red flag segala macam ya nanti kan pasti disempurnakan supaya tidak mengganggu. Sekarang aja kan terus disempurnakan kan. Kayak misalnya balapan hujan, ini balapan atau bukan 2020 atau 2019 itu. Kemudian sekarang kontroversinya Hamilton dan Verstappen soal safety car itu juga ditegaskan lagi, diperbaiki lagi untuk musim ini. Jadi akan ada terus perbaikan-perbaikan regulasi karena F1-nya sendiri juga mengawasi ini dan nawaitunya F1 kan jangan sampai ini mengganggu Mas Dewa.
kan F1 juga punya niatan besar, jangan sampai ini mengganggu show-nya juga. Gitu. Jadi ya, dan belakangan kan sebenarnya kita termasuk jarang melihat overlap masuk kan. Ya, Maksudnya ya, sudah bukan lagi sesuatu yang mengganggu luar biasa. Dulu kan, waduh, kena harus overlap berapa mobil. Sekarang kan nggak terlalu masalah karena kan teknologi sekarang kan nggak kayak dulu. Dulu mungkin hanya pakai bendera biru gini-gini aja di pinggir lintasan. Sekarang kan sudah ada lampu-lampunya itu kan. Jadi sudah, dan komunikasi radio juga jauh lebih canggih sehingga bisa ngasih tahu, awas nanti 2 tikungan lagi mobil belakangmu akan overlap. Jadi sudah tidak seperti dulu. ya. Oke, Asa, Formula One ini kan sebagai acuan untuk balapan yang tadi Asa bilang tercanggih, terhebat, kemudian juga secara sekarang kita kalau ngomong nilai ekonominya juga lagi bagus-bagusnya. Padahal dulu kan banyak yang mengekor ya saya. Kalau kalau nggak salah ada balapan yang atas nama tim sepak bola. Ada kan? Berarti Ya, kan, Premier League, A1. ya kan? Berarti kan ini acuan memang Formula One itu memang acuan benar saya. Kalau sampai sekarang pun Asa tadi bilang Formula One sekarang di Amerika sudah ada di, kalau kita nonton olahraga sudah di atas ada tulisan Formula One, sementara NASCAR yang jauh lebih top di sana yang selama ini Asa dengung-dengungkan NASCAR dan sebagainya itu juga sedikit terusik juga dengan Formula One. Ini terusik atau memang sama Amerika ditumbuhkan untuk ini loh, otomotif itu Amerika gitu kan? Amerika kan sebenarnya dulu memang acuh tak acuh sama F1 ya. F1 kan sulit sekali masuk Amerika, dan Amerika dulu NASCAR itu sempat 3 besar olahraga Amerika masuk. Sempat menyalip hoki, bahkan sempat menyalip baseball. Jadi dulu sempat NFL, American Football, NBA, kemudian NASCAR. Sempat seperti itu, saking populernya NASCAR itu. Tapi kemudian NASCAR ini nggak tahu kenapa belakangan saya terus terang nggak terlalu ngikuti. Tapi saya nggak suka sistem poinnya NASCAR ya, karena kan dalam berapa belas tahun terakhir mungkin NASCAR ini kan menggunakan sistem playoff itu kan. Jadi misalnya 30 lomba, setelah 20 lomba hanya sekian pembalap bisa berebut juara. Jadi dan itu membingungkan, nontonnya jadi aneh, terus ada tengah lomba berhenti, balapan lagi, jadi kayak terlalu dipaksakan untuk jadi show. Padahal dulu ya baik-baik saja sih, muter 500 lap aja orang nggak bosan. Kalau dulu kenapa harus diubah-ubah lagi. Jadi saya sih sudah nggak ngikuti karena satu, pembalap-pembalap idola saya sudah pensiun semua. Pembalap favorit saya NASCAR namanya Rusty Wallace, sudah lama pensiun. Jadi saya sudah nggak ada alasan nonton ke situ. IndyCar dulu ngetop sekali di Amerika, bahkan IndyCar sempat ekspansi global kan, sempat ada balapan IndyCar dan Champ Car, sempat ada balapan di Jepang, ada balapan di Eropa, tapi kemudian juga meredup. Nah, sekarang dengan F1 begitu populer di Amerika ya seharusnya itu mengangkat yang lain sih. Kalau misalnya IndyCar bisa memanfaatkan, dia bisa mengambil momentum itu. Nggak semua orang mampu nonton F1, tapi IndyCar kan jauh lebih terjangkau. Formula E misalnya mungkin bisa terkatrol oleh F1. Semua balapan saya kira akan bisa terkatrol oleh F1, karena orang kalau suka balapan biasanya penasaran dengan yang lain. Kayak saya sendiri kan hidup, maksudnya saya ini F1 banget sejak SMP misalnya kayak gitu. Tapi mau ketika di Amerika ya belajar nonton NASCAR, ya suka nonton IndyCar juga suka. Ya tinggal nanti nunggu perkembangannya seperti apa. Tapi ya kalau apalagi kalau F1-nya udah terlalu mahal dan lain-lain, nanti yang lain akan jadi alternatif yang baik. Itu yang ya. Nah ini apapun yang terjadi, kalau yang nomor satunya itu bagus, yang lainnya pasti terkatrol. Ya tinggal tunggu aja. Nah ini kan bicara soal Mas Yo, sorry, bicara soal pembagian tadi juru kunci, kita ngomong juru kunci ya Williams ya. Williams kan punya bos baru ini, yang James Fowley ini ya. Jadi dia ini James Fowles. Ini yang dulu kalau nonton Valtteri Bottas di Mercedes bilang, Valtteri, this is James. Ya ini orangnya. Ini tangan kanannya Toto Wolff, sekarang dia ditunjuk jadi prinsipal barunya Williams setelah Josh Capito keluar. Saya nggak tahu ini strategi apa Toto Wolff menempatkan James Fowles ini di Williams. Saya kira mungkin untuk membenahi, ngerapikan, dan mungkin ya dijual lah nanti kayak gitu. Karena kan Toto Wolff kan punya saham juga di Williams sendiri. Kayak gitu. Jadi ini tim yang, ini Latifi ya sudah nggak ada ya di Secara teknis Pak, saya juga sempat bertanya-tanya kenapa orang Mercedes tangan kanannya Toto yang ditaruh di sini hanya sebatas untuk merapikan untuk dijual, atau memang karena Mercedes sekarang juga sedang tumbuh, sedang melawan Red Bull, itu kan juga perlu kita second line untuk cari data dan sebagainya. Mungkin nggak itu?
Bisa jadi juga, pasti strategis sekali ini, pasti strategis sekali. Mungkin uh, satu sisi memperbaiki performa Williams supaya value-nya bisa lebih naik, karena kan Dorilton Capital, pemiliknya ini kan perusahaan investasi masuk, jadi bukan perusahaan balap. Ya, Jadi tujuannya Dorilton Capital kan pasti, ya aku kemarin beli hampir 200 juta dolar ya, kalau bisa tak jual 400 juta dolar kan kayak gitu Mas Yo. ya, ya, betul. Jadi pasti tujuannya supaya ini misalnya merapikan strukturnya segala macam supaya lebih atraktif untuk investor, untuk dijual. Mungkin itu juga di sisi lain juga mungkin bisa strategi partner strategis untuk Mercedes, termasuk dalam hal politik, misalnya menolak Andretti kan ada temen Ya, gitu. Jadi pasti ini politis ini. Kenapa kok ditaruh di situ? Jadi tinggal kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Karena kan mungkin tidak banyak yang punya harapan tinggi ke Williams sekarang. Apakah dia nggak? Saya kira akan sulit bagi Williams untuk ngejar yang di atas-atasnya kayak gitu. ya. Jadi teman-teman ini kalau Anda memang mau nyebur di bidang politik, rasanya Formula One ini cocok kalau Anda mau belajar bagaimana money politik itu gimana caranya. Ya tadi Cadillac dan Andretti sudah bagi-bagi pun masih dinaikkan lagi. Ini kita nggak tahu. Jadi kalau rasanya Formula One itu juga dari dulu memang tarik-tarikan soal soal politik. Kalau kita lihat juga dan ternyata baru kita sadari sekarang ini ya ujung-ujungnya uang seperti Asa tadi bilang ini uang gitu. Ya. Nah ini mungkin untuk mungkin untuk gambaran aja di gambaran Asa aja untuk mobil-mobil yang akan datang di sini karena kalau secara ekonomi mereka sudah dapat bansos dari VIA tetapi Dari nah, F1 maksud. dari F1 ya, tapi sekarang ini yang kita lihat sponsor ini apakah juga masih sangat dominan sekali dan nilainya kalau Asa pernah dengar karena kan tidak merata sekali. Kayak Ferrari ini juga kehilangan Marlboro yang sudah berpuluh-puluh tahun nempel dan hilang. Itu kan saya lihat juga sekarang kita baru paham oh ternyata sudah dapat bagian dari Formula One. Oh masih dapat lagi karena nilai warisan sejarahnya dan sebagainya. Nah kalau tim-tim kecil ini apakah memang harus mengandalkan sponsor supaya bisa berkembang atau kalau Asa melihat tadi William aja dapatnya segitu itu. Ya, kalau Red Bull itu pasti ini Red Bull di kanan itu pasti dia anggaran marketingnya Red Bull jualan minuman itu kan Ya, secara global akan lebih murah ditaruh di tim F1 daripada pasang iklan di mana-mana. Jadi dia pasti ada nilai baliknya dari situ. Jadi anggaran marketing itu digunakan untuk budget F1. Di samping dia dapat sponsor yang lain juga kan, seperti ada Bybit segala macam yang nilainya juga puluhan juta dolar per tahun kayak gitu. Kalau ada sponsor lain-lainnya kalau dikumpulkan mungkin juga puluhan juta dolar setahun. Ferrari ini dulu begitu ada larangan iklan rokok, yang dilakukan adalah Philip Morris tetap membayari kamu untuk badanmu ini semua, tapi aku yang jualan badanmu. Jadi misalnya waktu itu sempat logo-logo misalnya kayak logo Shell, logo-logo yang lain ini masuknya ke Philip Morris. Jadi Philip Morrisnya sponsor garis miring agency kayak gitu. oh segitunya ya. Jadi Nah, kayak jadi kita kalau orang kita kan udah saya tebas saya beli semuanya, udah aku yang jual lagi coveringnya, gitu ya, kan? ya. Jadi couplingnya saya beli kayak gitu. Tapi saya lupa apakah ini sudah berakhir atau belum. Tapi yang jelas ya siapa nggak pengen pasang iklan di Ferrari, maksudnya bayar 20-30 juta dolar di situ itu kan lebih murah daripada pasang billboard di seluruh dunia mungkin kayak gitu. Jadi karena penontonnya global segala macam, jadi pasti ada hitung-hitungan seperti itu. Jadi tim-tim besar nggak akan punya masalah. Sudah dapatnya lebih banyak dari F1, jualannya juga lebih gampang. Nah, tim kayak Williams ini yang memang agak sulit sekarang gitu. Kan siapa yang mau diasosiasikan dengan tim juru kunci? Ya kan? Kami bangga mensponsori tim juru kunci, kan nggak ada maksud. Nah, ini yang berarti kan investornya berarti dalam hal ini Dorilton Capital kan harus nginjek terus gitu. Ya, Dan dia belinya 200 juta dolar, lalu tiap tahun dia ngeluarin 50 juta dolar supaya ini jalan. Berarti kalau udah dihitung 3 tahun 150 juta dolar, kita di atas 200 juta dia sudah keluar 350 juta. Berarti harus saya jual 500 juta dolar. Kan kayak gitu. Nah, ini kan ya tinggal bagaimana dia menghitungnya aja. Makanya mau nggak mau kan kadang-kadang ada pay driver kan. Kan pay driver itu bawa minimal 5 juta dolar, 10 juta dolar kan lumayan Mas yo, untuk tambahan operasional segala macam. Makanya tim kayak Haas kan ketika mobilnya rusak-rusak terus pusing juga dia gitu. Karena kan itu kan biaya gitu. betul. Kan nggak kayak kita nabrak ada asuransi kan F1 nggak ada gitu. Ya, dan saya pikir juga Formula One sudah kaya-kaya. Kalau zaman saya nonton, saya dulu masih beli Sauber itu kan ada sponsornya Credit Suisse ya kalau nggak salah. Itu kan Ya. selalu nempel di belakang Sauber. Sauber ya kan. Jadi saya berpikir, oh ya ini mobil ini memang nggak punya duit sehingga
ini ada kredit gitu kan dari Bank Swiss gitu kan. Sekarang nggak ada kayak gitu. Ya. Tapi udah lunas semua sekarang Mas Yoyo. Asa, ini bocoran aja. Ada tambah lagi untuk obrolan kita. Kalau tidak, saya mau minta bocoran-bocoran karena sekarang jadwalnya tim mau launching kan sudah Ya. semakin lengkap. Nah, ini apa yang harus kita siapkan untuk menyambut kedatangan mobil baru? Jadi ini kalau kita lihat jadwal yang sudah muncul ya, ini agak hati-hati ya, terkecoh. Kita belajar dari musim lalu, mobil yang di launching bukan mobil yang turun di lintasan. Jadi eh, dan kebanyakan tim akan launching secara digital. Jadi itu renderan, bukan mobilnya ya. Jadi itu gambar, animasi, CGI. Dan itu bisa sangat mengecoh, sangat-sangat mengecoh. Apalagi ini kita semua penasaran filosofi desain siapa yang akan populer. Apakah semua akan mirip Red Bull? Apakah Ferrari juga akan terseret ke sana? Apakah Mercedes tetap pakai zero pod atau Mercedes akhirnya jadi kayak Red Bull? Nah ini kan kita harus harus nunggu nggak lama sih, kan 3 minggu lagi udah mulai nih kayak gitu. 3 minggu tuh kan nggak lama Mas Yo. Jadi Red Bull katanya akan launching 3 Februari. Saya kira ini bukan launching mobil lah, ini akan launching warna, mungkin pakai mobil yang lama, dicorak yang baru, ya untuk ekstra promosi aja gitu. Jadi kan supaya jadi perbincangan tanpa menunjukkan barang. Nah itu kan yang dilakukan. Jadi dan tim ini kan yang paling ditunggu seperti apa mobilnya kan, nggak mungkin dia muncul duluan Mas. Jadi Red Bull akan duluan, lalu Williams 6 Februari, ini mungkin akan jadi clue. Williams mungkin tahun lalu Williams juga munculin corak dulu, baru mobilnya muncul saat uji coba, jadi ini juga nggak bisa dipegang. Alfa Tauri, kita tanggal 11, ini mungkin 50-50 ya, mobil atau bukan, maksudnya mobil baru atau bukan. Aston Martin, juga kita nggak tahu akan seperti apa. Aston Martin ini kan berubah total kan musim lalu, mulai dari dudukan WC berubah jadi kayak Red Bull kan kayak gitu. Kemudian McLaren kita pengen tahu juga karena mereka tahun lalu awal musim bermasalah dengan rem. Ferrari pasti semua ingin tahu Ferrari tetap bertahan pada filosofinya yang all round itu atau tidak. Atau Mercedes ganti warna ya sayang? kenapa? Bisa ganti warna ya? Ferrari bisa ganti warna. Rasanya ini kan memilih 14 Februari, mungkin warnanya tidak merah tapi pinknya. Bisa jadi. Kalau enggak, Saya malah kadang-kadang pengen kenapa nggak Ferrari sekali-sekali kuning ya. oh iya keren. Ya, terus kemudian ya Alfa tahu Alfa apa Mercedes, Alpine nanti juga akan muncul setelah Mercedes dan Alfa Romeo dan Haas mungkin bukan termasuk yang paling ditunggu ya. Jadi ya kita sudah nanti 2 minggu pertama Februari itu udah ngomongin mobil terus kita ini masuk. Udah ngomongin termasuk ini bohong atau tidak. Kan tahun lalu banyak yang belum tahu kan kalau launching itu kadang bohong kayak gitu. Dan ya, yang saya tunggu Mas, apakah launchingnya ada yang akan heboh kayak dulu? ya, Kan dengan situasi ekonomi F1-nya lagi bagus, harusnya waktunya ngasih show dong. ya, Kan cuman munculin gambar atau buka bungkus kayak gitu. ya, Lo kan McLaren pernah launching pakai Spice Girl, ya kan pakai Jamiroquai, ya, Ferrari launching di apa tempat ski. Jadi ya ya, bikin show lah kayak gitu supaya nggak cuman apa ya gambar, gambar. press release atau pagi sebelum uji coba buka bungkus, Ya. lalu interview pembalap, nggak menarik. Jadi ya kita tunggulah. Siapa yang paling ditunggu semua? Iyalah undang-undang Denny Caknan atau apa, jadi biar seru gitu loh. Jadi lagu-lagu yang kayak gitu kan perlu. Ini yang kasihan kok. Saya kasihan Alfa Romeo sama Haas ini kasihan. Ini yang lain sudah ada tanggalnya, dia malah kena masalah TBC. Ini yang mungkin harus kita perhatikan. Evan Mania sekali lagi sekarang kita sudah banyak Formula One sudah semakin banyak jebakan. Jadi kalau dulu mobil yang launching itu adalah kita tunggu-tunggu kayak FC mobilnya coraknya kayak apa. Asal tadi bilang banyak render. Kemudian juga karena sekarang udah digital, jadi sekarang apapun akan di launching secara virtual, itu akan penghematan. Padahal seperti Asal tadi bilang Formula One itu kan identik dengan party ya saya dulu ya. Kan itu kan kalau kita hilangkan juga sayang ya. Karena kalau sekelas Malaysia aja dulu kita kalau Formula One kan di kafe-kafe itu ada mobil satu tim naruh satu mobilnya aja kita udah seneng ya. Walaupun kita minum soft drink atau apa di situ bisa foto-foto, ini kan sudah hilang semuanya. Dan sekali lagi Evan Mania benar kata Asa, tiket Formula One itu selain sulit mencarinya, harganya sudah sangat mahal. Sudah harganya mahal, sulit mencarinya. Jadi kalau Anda mau ingin nonton kemanapun, 1 tahun itu sudah maksimal untuk mempersiapkan. Jadi kalau tidak, di mana-mana saya kemarin sempat ngobrol sama Ekis,
ada orang mau ke Jepang habis, ke Melbourne habis. Nah ini kan susah gitu kan. Ya. Sebelum kita tutup, ada tambah lagi, Sam? Nggak ada masalah, itu dulu kita moga-moga nanti ada tema menarik tetap minggu depan, jadi kita tetap bisa podcast lagi. Jadi ya moga-moga tadi soal pemasukan F1 bagi hasil tadi bisa menambah. Kalau ada yang salah lagi mohon maaf, kan saya nggak punya waktu untuk belajar lebih banyak karena banyak urusan, tapi ya moga-moga podcast ini tetap bermanfaat lah buat penggemar F1, lama Ya, maupun baru. ya. Jadi silakan, semakin menarik karena kemarin juga banyak yang mengkritisi, oh ini timnya ini, oh ini dari ini. Silakan, ini terbuka dengan siapapun karena memang ini media silaturahmi. Sekali lagi, Asa terima kasih dan Evan Minia jangan lupa nomor 4 karena 4 sehat. Kalau 5 itu miliknya Anta in the Backbone yaitu sempurna itu kan. Jadi jaga kesehatan supaya kita bisa kumpul dan nonton di sirkuit. Asa terima kasih, timnya Asa di belakang terima kasih. Semuanya salam sehat, sampai jumpa.